Nggak ada orang dengan cara memaksakan dirinya untuk tidur terus berhasil tidur, itu tidak ada. Bahkan tidak ada orang berusaha tidur terus jadi tidur. Iya. Ya kan? Yang Itu ada malah makin yang ada melek. malah tambah cemas, kemudian mengganggu tidurnya. Kalau umumnya dok, Hmm. kalau pasien-pasien yang datang itu sulit tidurnya itu biasanya karena apa dok? Oh ya, kebanyakan sih secara umum yang paling sering misalnya gangguan kecemasan tadi. Gangguan kecemasan ya. Apalagi di masa pandemi sekarang nih. Kalau ada orang terdekat kita nih yang punya masalah sulit tidur, kita bisa ngebantunya gimana dok? Halo sahabat SMC semua, selamat datang di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Ketemu lagi dengan saya Ardan dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Rai, psikiater dari Klinik SMC. Ya, halo sahabat SMC. Iya, kita manggilnya sahabat SMC. Iya, sahabat SMC. Apa kabar nih dok siang ini? Mantap jiwa kabarnya. Mantap ya. jiwa. Saya pikir sahabat SMC di rumah juga mantap jiwa. Ada juga kali yang lagi di kantor kali ya, jam segini ya. Iya. Mungkin ngedengerin atau nonton sambil kerja ya. Ada juga kayaknya. Atau yang habis kerjaan rumah tangganya Oh, selesai iya. jam-jam segini rehat biasanya ya. Iya, atau Ya, abis WFH. Lagi WFH kan. Ada yang masih WFH ya. Ada masih. Gitu. Kita kali ini nggak pakai masker karena udah physical distancing. Iya, dan udah ada ada air purifier-nya ya kan. Purifier. Ya, betul. Oke. Nah, boleh cerita dikit nggak tentang dokter nih? Backgroundnya dokter gimana di Background SMC? saya. Oh iya, saya berpraktek di klinik Sudirman Medical Center ya. Kira-kira sekarang udah berapa tahun ya sejak berdirinya SMC? Oh, ya kan? dari awal ya? Ya, dari awal. Kebetulan psikiaternya itu ada 2 orang ya. Ada saya dan Dr. Yudi. Mungkin sahabat SMC yang sebelumnya terus ya menyimak acara ngobrol sehat ya bareng SMC ini pasti sudah ketemu juga sama Dr. Yudi ya. Iya, kan? di awal waktu itu. Itu jadi selain di sana juga ada paginya di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, Kota Denpasar sama di Ubud Care Clinic gitu. Tapi yang setiap harinya sih kayaknya di klinik SMC ya. Oh gitu. Cuman beda jamnya. Jadwal prakteknya kapan aja Jok? Jadwal praktek itu agak ruwet gitu ya. Senin, Rabu, Jumat. Ya, Senin, Rabu, Jumat itu jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi jam 2 siang sampai jam 10 malam. 10 malam. Lumayan ya. Iya. Panjang. Terakhir ya selesainya ya kan. Jadi last appointment-nya jam 9. Oh gitu. iya. Kalau Selasa Kamisnya jam 2 sampai jam 5 sore saja. Oh oke. Nah, kalau Sabtu biasanya by appointment ya. Kalau memang ini jam 9 sampai jam 1 siang gitu. Jadi ada yang bisa pagi juga gitu. Oke, kalau psikiater itu mencakup apa aja sih dok biasanya yang diobrolin? Ya, psikiater kan sebenarnya kita membahas sebenarnya gangguan otak, tapi yang gejalanya adalah pikiran, perasaan, dan perilaku ya kan. Jadi macam-macam sih sebenarnya ya kan. Keluhan-keluhan yang umum biasanya datang ke psikiater biasanya ya ini yang kita bahas kali ini ya kan. Sulit tidur. Kemudian mood yang berubah, lebih sering emosi, ada permasalahan yang nggak beres-beres gitu ya, dari dulu sampai sekarang kok kayaknya nggak bisa move on ya kan, atau trauma kehidupan ya kan, kemudian juga mempengaruhi juga nafsu makan, misalnya ada yang berlebihan makanya, atau nafsu makan menurun ya kan, atau pekerjaan terganggu atau sekolah terganggu. Jadi yang berhubungan dengan pikiran, perasaan dan perilaku sih. Gitu. Luas ya, benar. Luas banget, Mencakup luas banget. Nah, saya mau cerita dikit nih soal klinik Sudirman Medical Center. Klinik SMC adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Mulai dari dokter kulit, dokter anak, dokter saraf, dokter umum, obgyn, itu hampir semuanya ada di klinik SMC. Jadi kayak one stop medical treatment lah bisa dibilang. Alamat klinik SMC itu ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A Denpasar Barat. Nah, kita bisa sapa-sapa dulu kali ya dok ya, teman-teman yang udah datang. Itu ada Diasmita, halo, melambaikan tangan. Iya, ada Amita ya kan, Raden Ayu Dwi Puspitasari, ada Oka Dharma Budi. Oh, kalau dari HP bisa ya lihat ya yang Indah Mutia, Pak Nyoman Sudiase ya kan. Saya cuma bisa lihat Beli dari Rendra. komen. Hadir Febrina Sudani. Oke, gimana nih ya keadaannya ya?
Ini siang udah ya. Udah siang. Siang ini segar. Gimana tidurnya kemarin malam? Nah kalau gitu kan, Iya. jadi kalau di klinik SMC kan ada seksolog juga tuh, Dokter Oke. Dia pertanyaan selalu begitu kan, gimana ereksinya pagi ini gitu. Oh Kalau iya, saya kan serius? tentu enggak kan, beda kan. Kalau saya kan gimana tidur kemarin malam ya kan, Oh gimana ya. bangun pagi hari ini, segar nggak? Itu karena kita kan biasanya nanganinya kesulitan tidur. Ya Dan kan? saat ini juga topik kita solusi tepat sulit tidur ya, Dok ya. Berarti benar tuh pertanyaannya. Gimana Nah kemarin kalau yang tidurnya? kemarin siang ini apa namanya jadi ngantuk-ngantuk ya kan, mulai lelah-lelah gitu. Jangan-jangan kemarin kualitas tidurnya Kurang bagus. kurang baik ya kan. Hmm. Nanti kita bahas tuh sebenarnya sulit tidur tuh macam-macam, bukan hanya kurang jam waktu tidurnya, tapi bisa macam-macam. Bisa kualitas juga Bisa ya. kualitas ya kan. Bisa juga tidur baik tapi ada gerakan-gerakan yang tidak umum ya kan. Gerakan yang tidak umum itu seperti apa, Iya. Dok? Namanya parasomnia. Parasomnia itu pernah dengar nggak, sonambulisme ya. Jadi kalau tidur nyenyak nih, tapi sambil jalan. Sambil jalan. Oh iya. Ya kan. Kemudian ada apa namanya rahang kita Gemeretekan gitu ya? gemeretekan, itu bruxism ya kan, atau kedutan di kaki. Sering juga kan hal-hal semacam itu terjadi. Atau night terror nih. Jadi bisa tidur nyaman tetapi mimpi buruk sampai terbangun, sampai dalam keadaan apa namanya Udah ketakutan panik gitu ya. iya sebagainya Oh, gitu. ada macam-macam Jadi ya. jenisnya cukup banyak sebenarnya. Nah hati-hati kalau gitu, nanti jatuhnya kalau nggak paham malah jatuhnya ke primbon. Oh ini arti tidur Oh begini iya. begini. Iya. Makna mimpi biasanya. Akhirnya tambah khawatir, tambah cemas. Hati-hati. Jadi memang sulit tidur itu cukup banyak variasinya. Tuh. Kita mulai aja ya kalau gitu ya, daripada Iya. teman-teman sahabat SMC pada penasaran nih. Mhm. Kita mungkin bisa mulai dari kapan kita bisa bilang kalau kita sulit tidur, Dok? Itu batasannya apa? Iya. Jadi sulit tidur, tentunya kita harus tahu pola tidur normal kita, ya kan? Nah itu yang kita perlu pahami. Setiap orang berbeda dan tidak hanya diukur dari lama tidurnya. Memang betul ada yang bilang kan antara 7 sampai 10 jam itu adalah waktu tidur umumnya orang, ya kan? Tetapi indikator yang paling tepat untuk merasakan apakah tidur kita cukup atau berkualitas ya adalah ketika bangun tidur segar atau tidak. Oh, oke. Gitu. Jadi selalu pertanyaannya tidurnya bangun segar atau tidak. Bukan soal kemarin tidur jam berapa, bangun jam berapa dan sebagainya. Tetapi itu ya mempengaruhi kan tentu kesegaran tubuh kita. Karena begini, kalau patokannya hanya berapa lama tidurnya, ada juga yang dinamakan hipersomnia. Kebanyakan tidur. Tidurnya panjang, tapi bangun tidurnya itu tetap lelah, tetap capek, kayak nggak dapat tidur. Nah, itu juga sebuah gangguan. Jadi jangan menghitung ya kualitas tidur kita hanya dari lama waktu tidur kita, ya. Nah, jadi bangun tidurnya segar atau tidak? Karena gini, kita mulai dulu dari apa sih gunanya tidur? Nah, ya kan. Selalu orang di tengah kemajuan modernisasi sekarang nih pengennya kita kerja terus, ya kan? Tidurnya kalau bisa sih sedikit mungkin. Padahal sebenarnya tidur itu punya fungsi yang cukup banyak. Yang pertama restore memory itu di situ. Ya kalau kita punya sesuatu yang untuk dihafal, kemudian tidur, bangun tidurnya masih ingat, itu biasanya akan jadi ingatan yang jangka panjang. Oh iya. Jadi nggak bagus kalau kita misalnya apa namanya sistem Kebut kebut semalam. semalam. Mau ujian Iya, malah malah begadang. lupa besok paginya. Lupa. Ya karena memang tidak melalui restore kognitif ini. Kemudian bagaimana tidak hanya beristirahat otot-otot ya, tapi gelombang otak juga menurun ya. Kemudian juga hormonal akan berjalan sangat baik ketika tidur kita mencukupi, ya kan? Di situ sebenarnya. Maka pertumbuhan orang ketika remaja tuh jadwal tidurnya paling panjang tuh saat remaja, ya kan? Ingat tuh waktu zaman sekolah-sekolah SMP, SMA biasanya ketika pubertas tidur kita panjang banget. Nah, karena disitulah metabolisme kita ditingkatkan, ya tumbuh kembang kita sangat berjalan sangat cepat. Itu jadi itu yang harus kita pahami, ya kan. Kemudian berbeda umur juga berbeda pola tidur. Oh, oke. Ya, jadi kita
harus paham dulu. Misal kalau kita ingat ketika bayi dulu di bawah 1 tahun apa yang terjadi? Tidur terus ya kayaknya. Enggak, tiap Kebalik. setengah jam bangun. Oh iya 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 iya. kan, tetapi sepanjang hari tidur. Jadi setengah jam bangun nyusu, ya setengah jam bangun untuk pipis, ya setengah jam. Nah seperti itu sepanjang hari tapi pecah, ya kan. Kemudian mulai beranjak mulai tumbuh balita misalnya atau di atas balita sudah mulai punya pola tidur. Tidur siang berapa jam, malam berapa jam, ya kan. Mulai berkurang, nanti remaja bisa 10 jam. Oh, Bisa panjang 10 ya. jam, panjang, ya kan. Nah, kemudian mulai dewasa menurun, berkurang, ya. Puncaknya adalah ketika lansia. Ketika lansia normalnya memang kebutuhan tidur kita menurun. Oh emang gitu ya Ya, dok ya? hanya 5 sampai 6 jam biasanya. Itu pun agak terpecah, ya kan. Normalnya demikian. Nah, kenapa kita perlu ya tahu pola tidur yang normal? Karena kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan pola tidur kita yang sebelumnya. Nah, misalnya ini kita bahas dulu sulit tidur pada lansia. Nah, ketika lansia kemudian membandingkan ya pola tidurnya dia dengan pola tidur ketika sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, tentu stres nih. Iya. Ya kan, kok tidur saya berkurang, ya kan, kok mulai tidurnya tengah malam atau malah cepat terbangun ya di pagi hari. Kemudian kita memaksakan diri kita tidur. Waduh, bisa nggak ya, gitu kan? Nggak ada orang dengan cara memaksakan dirinya untuk tidur terus berhasil tidur, itu tidak ada. Ya. Bahkan tidak ada orang berusaha tidur terus jadi tidur, Iya. ya kan? Yang Itu ada malah makin yang ada melek. malah tambah cemas, kemudian mengganggu tidurnya. Nah, kalau di lansia biasanya dimulai dengan hal-hal tadi, ya. Itu. Jadi pertama kenali pola atau kebutuhan tidur kita yang sebenarnya seperti apa, ya kan? Sesuai dari umur tadi ya. Tapi kalau ada perubahan, kita juga harus mencermati tipe yang mana. Ya kan, tipe yang mana nih? Seperti tadi insomnia, ya kan, kurang ya kualitas tidur kita. Nah, itu kita lihat, oke, salah satunya memang jangka waktu tidur, tapi kedua juga bangun tidurnya segar atau tidak, ya kan. Kemudian tipenya, ada yang early insomnia, jadi mulai tidurnya yang sulit. Ya kan, biasanya jam 10 udah tidur, udah ngantuk, ini kok sampai jam 12, jam 1 belum, ya kan. Nah, itu ada yang early insomnia. Kemudian ada juga yang bisa mulai tidur tapi nanti jam 1, jam 2 bangun atau jam 3, ya kan. Terus nggak bisa tidur lagi. Terbangun nggak bisa tidur lagi. Itu late insomnia. Oke. Nah, jadi pola-pola ini biasanya kita diskusikan. Jadi ketika berkonsultasi ke psikiater, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk, dok gimana nih caranya mengatasi, enggak. Pasti kita akan berdiskusi dulu, menentukan ini tipenya yang mana. Karena gini, insomnia itu sebenarnya bukan sebagian besar, 90% orang insomnia itu diagnosanya bukan insomnia. Jadi kita harus cari sumber penyebab insomnianya. 90% kemungkinan ada dasarnya. Seperti tadi, kalau early insomnia kebanyakan biasanya karena gangguan kecemasan. Oh gitu. Jadi sulit memulai untuk tidur, ditambah lagi ada pikiran-pikiran buruk atau negatif tentang masa depan. Ya kan, kemudian terlalu fokus pada apa yang terjadi dalam diri. Aduh, kok berdebar sih, kok ini, ya kan, saya nggak bisa tidur, nanti gimana? Apa saya nanti akan sakit berat? Nah, kan, jadi cemas, ya, itu gangguan cemas. Ya. Atau kalau late insomnia tadi biasanya kaitannya dengan gangguan mood, yaitu depresi misalnya. Jadi kebalikannya justru berpikirkan yang masa lalu. Oh gitu ya, ada polanya ya. ya. Kenapa sih dulu saya melakukan begitu? Coba kalau saya nggak begitu mungkin hidup saya akan lebih baik. Ya, merasa masa depan suram, ya kan, cepet capek, ya kan, nggak mood ngapa-ngapain. Rasanya bangun pagi aja susah, berat banget keluar dari tempat tidur. Nah, itu ya, ditambah lagi selalu melihat sisi buruk dari sesuatu, ya kan. Kemudian jadi sedih, jadi melo, nonton aja kita udah bisa nangis-nangis, ya kan. Kita rasanya larut di dalam cerita itu dan sebagainya, ya. Nah, yang diatasi bukan insomnianya. Jadi insomnia itu hanya sebuah gejala.
bukan sesuatu diagnosis. Nah, tentu penyebabnya ini yang ditangani. Ya, ada juga gangguan tidur yang kebutuhan tidurnya memang berkurang, tapi rasanya seger terus. Oh, kayak di bipolar bukan? Nah, bipolar. Mm. Jadi itu kebalikan dari depresi. Dia malah ngerasa nggak perlu istirahat, seger saja terus rasanya, tapi sebenarnya tubuh kita sudah capek. Itu juga. Makanya hati-hati, jangan semua berpikir saya sulit tidur, saya cari minum obat pil tidur deh. Nah, kan ada tuh yang dijual, apakah dasarnya jamu ataukah bahan-bahan sesuatu. Ya kan, hati-hati. Kita harus mengatasi sumbernya, ya kan? Gitu. Jadi ibaratnya kalau kebakaran jangan tutup mata. Ya kan, kebakarannya ditangani. Iya, gitu betul. ya. Iya, analogi Itu ya sih tepat. ininya. Terus Dok, saya mau nanya. Jadi kan dulu saya pernah kayak tidurnya itu kebalik. Jadi kayak baru bisa tidur tuh jam 7 pagi, bangun jam 2 siang. Terus beraktivitas terus sampai jam 7 pagi, bangun jam 2 siang itu tapi nggak seger sama sekali. Itu insomnia tipe apa tuh? Nah, ada namanya keluhan tidur seperti itu adalah gangguan di sleep wake cycle-nya. Jadi siklus tidur bangunnya. Jadi kebalik. Jadi kenapa sih kita tidur sebenarnya dipengaruhi oleh ada suatu zat di otak kita yang namanya melatonin. Semua orang punya nih. Ya, dan punya, saya juga sobat SMC di rumah juga punya, ya kan. Jadi itu terkait dengan cahaya. Jadi ketika cahaya menimpa kulit kita ataukah mata kita, ya, otomatis melatoninnya kemudian terstimulasi sehingga kita bangun. Jadi kalau dulu nggak ada yang suruh, sebenarnya kan begitu agak terang kita mulai bangun, ya. Kemudian metabolisme kita meningkat biasanya setelah jam 9 pagi, ya kan. Nanti ketika matahari terbenam, nah otomatis melatonin kita mulai menyesuaikan, ya. Metabolisme kita mulai menurun, biasanya jam 9 malam menurun banget, ya kan. Kemudian kita jadi tertidur. Itu normalnya karena kita memang makhluk siang hari, beda sama kelelawar, ya kan. Nah, ada hal-hal yang kemudian merusak hal ini, merusak pattern ini, ya. Biasanya misalnya karena aktivitas. Ya kan, ya, gangguan siklus tidur bangun ini biasanya pada orang-orang yang pakai sistem kerja shift. Oh iya, Ya shift kan? malam gitu ya. ya. Kadang dia shift pagi, kadang shift malam. Ya, ketika dia malam, nah paginya dia sulit juga untuk tidur. Saya kebawa juga. Nah malamnya, nah begitu. Atau karena misalnya perjalanan, jadi jet lag, ya kan, tiba-tiba berubah nih. Bingung kita terhadap waktunya, ya kan. Nah, perubahan waktu, perbedaan waktu itu kita perlu menyesuaikan, melatoninnya terganggu, ya kan. Jadi ada penanganannya khusus. Jadi beda sumbernya, beda penanganannya. Jadi jangan kita pilih-pilih obat sendiri, ya kan. Tuh, kemarin kita juga kan ngobrol juga, sharing dengan teman-teman dokter umum, ya, difasilitasi juga oleh klinik SMC. Nah, itu kita cerita gitu loh. Jangan sedikit-sedikit yang sering disalahgunakan kan, misalnya obat dokter alprazolam. Dikit-dikit alprazolam, dikit-dikit Sanak gitu. Ya kan? Nah, dikit-dikit apa gitu kan? Apa sih yang kemudian dipikir semua itu bisa diselesaikan oleh satu jenis obat, ya kan? Atau obat-obat di warung yang dasarnya jamu dan sebagainya, ya kan? Jadi hati-hati, kita justru harus menentukan dulu sumbernya apa. Karena beda, seperti tadi, kalau depresi, oh ini neurotransmitternya atau zat di kimia di otak yang perlu diperbaiki ini, ya kan. Kalau cemas, lain lagi, tempatnya juga lain. Kalau gangguan siklus tidur bangun juga berbeda. Jadi keluhannya mungkin sama, sulit tidur, tetapi kita harus cari sesuatu di balik hal itu semua, ya kan. Kebanyakan masyarakat kemudian berpikir hanya ini karena stres, ya kan. Bukan ditentukan dari jenis triggernya sebetulnya, ya kan. Ada orang kecurian motor jadi depresi, ada orang kecurian motor jadi gangguan cemas, ada juga orang kecurian motor sehat-sehat saja, ya kan. Ada orang kecurian motor bisa jadi gangguan yang lebih berat. Jadi berbeda-beda, jadi tidak ditentukan oleh masalah apa sih yang dirasakan gitu, ya. Kalau umumnya Dok, kalau pasien-pasien yang datang itu sulit tidurnya itu biasanya karena apa Dok? Kenapa itu?
sulit tidurnya itu biasanya karena apa? Oh ya, kebanyakan sih secara umum yang paling sering misalnya gangguan kecemasan tadi. Gangguan kecemasan ya? Apalagi di masa pandemi sekarang nih. Oh iya. Cukup banyak kita terganggu oleh ketidakpastian. Ya kan, kapan sih pandemi ini selesai, ya kan, gimana sih nanti kelanjutan pekerjaan kita, ya kan, bagaimana keluarga kita dan sebagainya. Cemas wajar, ya kan, cemas itu wajar, setiap orang punya sensasi perasaan seperti itu, ya kan. Ibaratnya seperti air ya, jadi kalau dalam jumlah yang sedikit bagus pakai nyiram kembang, pakai mandi ya. Tapi kalau airnya terlalu banyak gitu, tsunami gitu kan, repot. Seperti itu juga kecemasan. Dalam batas yang wajar itu sangat kita perlukan untuk kita mempunyai semangat untuk maju. Ya kan, kita kemudian mampu beradaptasi dan sebagainya. Tetapi kalau terlalu banyak, problemnya juga sudah lewat ya misalnya, tetapi kita kok masih saja gangguan cemas. Nah, itu hati-hati, ya kan. Gangguan cemas itu bisa moodnya jadi cemas, ya kan. Kemudian pandangan tentang masa depan yang lebih banyak, terlalu banyak dipikirkan, ya kan. Kemudian juga mengganggu fisik yang disebut oleh dengan psikosomatis. Jadi cemas itu biasanya orang dadanya berdebar, ya kan. Kemudian nafas pendek, ya berat, rasanya kok ada yang mengganjal, kemudian asam lambung muncul padahal nggak makan, ya kan, sehingga kita rasakan kok mah berulang kali, ya kan, harus minum obat mah lama misalnya, ya kan, terus ada tenggorokan rasanya terganjal, ya kan, kemudian nyeri ya, Di tengkuk di belakang, ya sakit kepala kok rasanya kayak di dalam kapal ini, goyang-goyang, ya, tetapi gitu bukan ya. vertigo, ya kan, Iya. lemas rasanya kaki, keringat dingin, ya, gemetar. Nah, hati-hati, itu bisa jadi adalah sebuah gangguan kecemasan. Maka, nah ini juga salah satunya kenapa saya juga memilih berpraktek di sebuah klinik, ya, klinik SMC. Kita ada juga yang lainnya, ya kan, misalnya ada internis, misalnya kemarin ada dokter Wira ya. Nah, seringkali kalau ada gejala-gejala tadi saya juga konsulkan, ya kan, ada apa nih, biar ditangani juga, karena menangani ini harus secara holistik. Iya. Oh ya, ada juga gangguan kecemasan, depresi juga berpengaruh ke seksual misalnya, ya kan, jadi perlu juga bantuan dari teman dokter yang lain, ya kan, ataupun apapun itu, ya, kita sering berkolaborasi untuk hal itu, gitu. Terus biasanya apa yang memperparah dok kalau misalnya nggak bisa tidur? Misalnya kayak waktu itu saya pernah dengar lebih baik di kamar tidur tuh jangan ada jam dinding, apalagi kalau nggak bisa tidur. Itu benar nggak sih dok? Iya, jadi gini, ketika kita mengalami sulit tidur, tentu kita nggak bisa mendiagnosis diri sendiri kan, nih kayaknya saya karena cemas nih, ini karena enggak. Secara umum kalau kita mengalami gangguan tidur ya, yang pertama perlu dilakukan adalah memperbaiki sleep hygiene kita. Ya kan, di higiene tidur. Yang pertama misalnya adalah membagi ya tempat tinggal kita, ini zona untuk istirahat, mana zona untuk berkegiatan. Jangan dicampur. Banyak kan sekarang yang kemudian berkegiatan di tempat tidur. Maksud saya gini, baca di tempat tidur, nonton di Atau tempat kerja tidur, malah ya. kerja di tempat tidur. Jadi bingung kita. Di tempat tidurnya untuk istirahat apa untuk kerja, untuk aktivitas. Jadi pisahkan. Nah, kalau sobat SMC misalnya ada yang kos misalnya, saya kan satu ruangan aja adanya, tetap aja dibagi. Ya kan? Tempat tidurnya untuk tidur, nanti kalau mau baca, mau belajar, mau nonton tuh di sofa misalnya. Ada tempat yang berbeda, ya. Itu. Kemudian nomor 2 adalah tempat tidur itu untuk tidur, ya. Dan tidur ketika ngantuk. Jadi gitu kalau ya? ngantuk baru ke tempat tidur. Kalau nggak ngantuk jangan ke tempat tidur. Oke. Yang membuat kemudian orang mengalami cemas, sulit tidurnya makin cemas, adalah waktu berbaring di tempat tidur tapi tidak tidur. Katakanlah nih mulai berbaring jam 9, sampai jam 1 nggak tidur. Berarti berapa jam tuh? 3 jam kan? Iya. Nah itu 3 jam siksaannya luar biasa. Gelundung-gelundung kiri kanan, stres. Udah dengerin lagu ini, dengerin ini, ya kan, dan sebagainya. Kemudian jauhkan gadget, ya. Batasi screen time kita menjelang waktu tidur. Jadi itu juga mempengaruhi ya gelombang otak kita ketika akan memasuki fase tidur. Berapa jam dok Jadi biasanya?
Kenapa? Screen time-nya itu biasanya berapa jam sebelum tidur lebih baik? Ya hati-hati dalam waktu 2 jam sebelum tidur. 2 jam sebelumnya ya ya. kan. Jadi ya lebih baik yang lain. Ya. Sering kali kesalahannya kan di situ. Kalau nggak bisa tidur malah ambil HP. Iya. Nah kan dan sebagainya. Ya situ. Jadi kalau gimana nih kalau udah ngantuk ke tempat tidur terus hilang ngantuknya, bangun lagi, bangun aja, kita berkegiatan aja. Oh nggak apa-apa ya justru ya. Jadi terbalik kita ininya. Nanti malah nggak bisa tidur enggak. Ya, jadi alarm kita akan isi. Jadi ketika kita membutuhkan akan diberikan sinyal mengantuk, ya kan. Kemudian betul tadi hubungannya sama apa namanya jam dinding, ya kan. Maksudnya gini, ketika kita nggak bisa tidur, kita akan compare kan waktu itu kan. Iya. Jam 1 belum tidur, nanti jam 6 harus bangun. Waduh, cuma 4 jam, gimana nih? Nanti jam 2 begitu lagi, dihitung lagi. Lama-lama nggak mana tidur. bisa? Ya kan, mana bisa? Nggak akan bisa seperti itu, ya. Jadi hal-hal itu juga mesti diperhatikan, ya. Nah, kalau hal-hal tadi sudah dilakukan, tetapi kemudian gangguan tidurnya masih saja berlangsung, ya. Nah, itu harus segera berkonsultasi, ya kan? Karena memang kualitas tidur kita itu sangat penting bagi diri kita. Sebelum hal-hal lainnya juga ikut terganggu. Oke. Tuh. Kalau misalnya dari obat sendiri ya dok ya, itu dari psikiatri itu ada obat khusus untuk bisa tidur nggak sih? Maksudnya bukan yang untuk depresinya, untuk kecemasannya, untuk apanya gitu? Ada golongan tersebut namanya golongan anti insomnia. Oh ada ya? Iya, jadi itu kita pilihkan bagi yang misalnya mengalami gangguan siklus tidur bangun tadi, selain misalnya pemberian melatonin, ya. Jadi ada kekhususan tersendiri. Tapi percaya atau tidak, hal yang seperti itu justru jumlahnya kecil. Oh gitu? Jadi orang yang keluhannya sulit tidur sangat kecil kemungkinannya hanya perlu obat tidur saja. Ya kan? Kebanyakan karena ada dasar-dasar yang menyebabkan terjadinya sulit tidur. Kayak tadi kecemasan. Bahkan ya. Sebagian besar nggak perlu obat tidur atau yang dinamakan anti insomnia tadi. Ya, kalau cemas ya gangguan cemasnya yang ditangani. Kalau depresinya ditangani. Kalau bipolarnya ditangani, ya kan, dan sebagainya. Iya. Hati-hati ya. Jadi itu. Nah, kenapa sih kok kita membutuhkan obat? Nah, ya kan, bisa nggak dok saya memulihkan diri saya secara alami? Kan begitu kan pertanyaannya? Iya, biasanya begitu. Kan sering stigmanya soal kesehatan mental tuh gimana, kan diri kita yang bisa mengobati diri kita gitu. Enggak demikian juga. Kan kita di awal kita sudah katakan kesehatan mental itu organnya otak loh. Ya kan? Ya kalau gangguan otak yang lain misalnya apa, stroke, ya epilepsi, berani nggak ngomong begitu? Biarkan aja dirinya menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, sebenarnya nggak faedahnya setiap ya gangguan dalam kesehatan kita. Memang betul diri kita ada upaya menyembuhkan dirinya. Misalnya patah tulang, ya kan? Sebenarnya nggak diapa-apain, sebenarnya dia tumbuh. Cuman kan kalau tidak kita atur, kita bantu, kita dampingi, nanti tumbuhnya nggak pas, ya kan? Kurang lebih seperti itu sebenarnya, ya. Jadi anekdot bahwa mengobati diri sendiri atau tidak itu sebenarnya salah. Berobat pun, minum obat pun sebenarnya juga membiarkan diri kita untuk menyembuhkan dirinya, tetapi kemudian didampingi, dibantu, ya, sehingga tumbuhnya dengan baik. Sama juga seperti tadi yang kita katakan. Jadi sebenarnya gangguan-gangguan mental itu dipengaruhi oleh zat-zat kimia di dalam otak kita. Ini namanya neurotransmitter. Serotonin, ada norepinefrin, ya, ada dopamin, ya, melatonin, cukup banyak hal, ya. Nah, kenapa kita mengalami gangguan-gangguan ini? Ada ketidakseimbangan, ya, kimiawi di sana. Terus kalau gitu kita tonton aja, enggak juga kan? Nah, justru kita perbaiki dulu. Bukan orangnya diem, obatnya memperbaiki, tentu tidak. Kita memperbaiki diri kita sendiri, distimulasi oleh pengobatan. Toh isinya obat-obat itu adalah zat-zat kimia yang sebetulnya ada dalam otak kita. Ya. Tapi juga memang dibutuhkan saat itu. Nah, jadi bukan soal berapa banyak obatnya, terbuat dari apa obatnya, enggak. Tetapi yang penting adalah zat itu dibutuhkan enggak oleh otak kita. Ya kan, itu yang terpenting, ya. Jadi kalau memang misalnya kita nggak butuh,
kalaupun dari bahan alami ya juga sebenarnya bahaya juga. Iya ya benar. Iya, seperti itu sih sebenarnya. Ya. Terus gimana dok kalau misalnya kita ada yang ngomong nih, kamu jangan pakai obat-obatan terus lah, bahan kimia bahaya gitu. Itu gimana tuh? Iya, nah ini kita perlu ini dulu ya. Maksudnya gini, zat kimia itu kan ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi pelajaran anak kedokteran biasanya semester 1 biokimia. Jadi kimia yang ada di dalam tubuh manusia, ya kan? Jadi kalau nggak mau zat kimia, jangan minum air. Itu H2O, ya kan? Jadi kalau nggak mau zat kimia, jangan bernafas, karena itu O2 isinya. Ya kan? Zat kimia. Jadi bukan soal itu zat kimia atau tidak. Semua bahan dari dunia ini sebenarnya berupa zat kimia. Yang kita butuhkan justru zat kimianya. Kita makan nasi yang kita butuhkan apa ya? Karbohidratnya, misalnya protein itu zat kimia. Jadi lagi-lagi bukan soal itu, tetapi dibutuhkan atau tidak. Jadi kalau tidak dibutuhkan, karbohidrat terlalu banyak juga kan? Nah, risiko tinggi untuk kemudian jadi diabetes. Alami gula, itu sebenarnya, alami gula, ya kan? Tetapi berlebihan. Nah, ini tadi gangguan mental juga begitu, ada yang kurang, ada yang berlebihan. Nah, itu yang kita atur, ya kan? Itu. Kemudian banyak nanti stigmanya kalau minum obat jiwa nanti ketergantungan. Nah, iya tuh banyak juga itu kan. Gitu. Nah, kita juga harus pandai-pandai ya kan melihat ini. Kecanduan itu atau ketergantungan itu syaratnya apa? Jadi ada 2. Kenapa sih misalnya di golongan narkoba atau kecanduan itu ada 2, paling 3, paling tidak ya. Yang pertama adalah ada toleransi. Jadi dengan dosis sekian enak rasanya, tetapi sebulan lagi kok nggak enak. Perlu dosis yang lebih tinggi terus ya, untuk kemudian mendapatkan efek yang sama. Ya kan? Kedua, naik terus ya berarti ya. Naik terus. Jadi kalau misalnya orang gangguan cemas misalnya ya, kok obat masih berobat dok? Kok saya mingguan sih masih berobat? Saya udah 8 minggu kok masih perlu minum obat. Ya, padahal kan saya udah baik dan sebagainya. Ya, apakah saya ketergantungan atau kecanduan? Tidak. Ya kan, kalau kita lihat dosisnya masih sama, apalagi menurun, ya kan? Dosis di minggu pertama sama minggu ke-8 sudah menurun, bahkan setengahnya, jelas bukan ketergantungan, ya. Terus apa dong? Nah, kenapa sih berobat relatif, ya, tidak seperti misalnya demam atau flu, ya kan, dan sebagainya. Ya tentu setiap pemulihan itu tergantung organ atau dalam tubuh kita yang mau diobati. Misal kulit kita luka ya, tergores, mau nyambung lagi itu biasanya berapa? 7-10 hari kan kalau berjalan lancar ya. Kalau nggak terlalu dalam ya goresannya. Cukup ya kan. Walaupun sudah dijahit sebenarnya belum nyambung. Ya kan. Apakah kita kemudian berobat itu pakai antiseptik selama 7-10 hari itu kita ketergantungan? Antiseptik kan bukan. Ya. Nah, kalau gitu tulang deh patah 7 hari, kan kulit 7 hari. Enggak juga, tulang butuh bulanan, ya kan? Kenapa begitu? Ya penyembuhan tulang itu sekian lama. Kurang lebih neurotransmitter seperti itu. Ya, beberapa jenis gangguan mental lamanya sama seperti penyembuhan tulang. Bukan berarti ketika masa pemulihan itu kemudian kita ketergantungan dengan pengobatan. Ya, justru kecanduan itu bisa dipicu kalau kita tidak mengikuti ya kan advice dari dokter atau psikiaternya, disuruh minum 1 kali, dia ngatur sendiri. Kalau nyaman saya nggak minum deh, nanti kalau muncul saya minum 3 ya kan. Nah justru itu memicu ya, itu memicu terjadinya sebuah kecanduan. Tetapi kalau mengikuti itu dengan dipantau ya, itu tidak bisa nggak sembuh dok? Bisa. Gangguan cemas, gangguan depresi, psikosomatis itu sangat mudah ya. Nah, tapi yang perlu waktu. Tapi kalau tuntas tidak akan muncul kembali gitu. Ya. Sambil tetap menjaga pola kesehatan kita. Jadi kesehatan mental itu sama saja kok dengan kesehatan fisik. Seringkali orang bersemangat memulihkan dirinya ketika udah sakit. Ya kan, mencegahnya malah lupa ya. Jadi mengatur pola tidurnya, pola aktivitasnya, menghindari alkohol. Nah itu nanti juga kita bahas. Kebanyakan kan orang mengobati dirinya sendiri kalau nggak bisa tidur pakai alkohol, ya kan, dan macam-macam lah. Itu justru memperparah keadaannya. Ya, nah ketika sudah baik, ya kan, sudah pulih, begitu lagi. Muncul lagi terus, waduh kumat ya dok saya. Ya, artinya kita tidak menjaga
keadaan kesehatan mental kita dengan baik ya. Itu kita juga lagi menunggu ya aplikasi di SMC ya kan ada. Jadi nanti konsultasi akan lebih mudah termasuk dalam pemantauan. Jadi untuk tidur ada basis aplikasinya sehingga klien tinggal ngisi ya kan, aktivitasnya apa, tidurnya apa, bagaimana tingkat kesegarannya. Nah, kami psikiaternya, saya dan Dokter Yudi bisa memantau sejauh mana nih perbaikannya dan sebagainya ya. Bagus banget itu, Dok. Itu launchingnya kira-kira kapan, Dok? Ya ini segera nanti kita kabari ya kan. Dan itu setiap klien di SMC itu bisa ya kan terdaftar di situ gratis, nggak perlu tambahan biaya gitu. Nice. Itu kita masih matangkan sehingga nantinya tidak hanya terselesaikan di ruang praktek, tetapi juga kami pantau pun ketika masih di rumah gitu. Iya bagus itu, jadi bisa menyeluruh banget. Iya, kalau ada pertanyaan kayaknya seru juga ya kalau di komen sahabat ya. SMC komen-komen, tanya-tanya boleh, nanti dijawab sebisa kita. Nanti juga kalau misalnya ada pertanyaan di luar acara ini bisa langsung komen di Instagramnya Klinik SMC juga ya. Bisa gitu. bisa atau banget. DM juga bisa gitu. Tapi mending tanya sekarang aja nih, mumpung kita lagi ngobrol. Iya, saat ini kita tentang sulit tidur ya kan. Solusi tepat untuk sulit tidur. Iya, tapi SMC ngomong-ngomong nih, cuman gimmick aja ya. Cukup lengkap loh. Nah, kalau sulit tidur itu datangnya bisa ke Dokter Yudi atau ke Dokter Ai, ya kan. Tapi kalau sulit bangun, ya kan, itu bisa ke Dokter Oke, ya kan. Wadaw, betul, setuju sih benar. Itu macam-macam, ya kan. Dokter kulit juga nih. Wah, saya jadi ininya. Jadi walaupun psikiater, ya kan, tapi karena mungkin nggak tahu ya terlalu aktif ataukah alergi karena masker juga ngalami gangguan di wajah nih kulit. Saya juga lagi nyoba nih, karena kan SMC lagi launching kan, skincare-nya. Mau nyoba nih. Nanti sobat SMC atau Diskorian ya tempat kita ini bisa nih lihat gimana sih, ada perubahan nggak sih jerawatnya? Gitu. Bisa kita pantau juga ya. Ada macam-macam, ada fisioterapi, ada dokter keolahragaan, iya benar. Ada akupuntur ya. Kebetulan saya juga konsumen Klinik SMC dan mantap sekali. WhatsApp-nya juga selalu dijawab dengan cepat dan ramah-ramah sekali. Gitu sih. Iya. Iya. Nah, Dok, saya mau nanya, Dok. Kalau ada orang terdekat kita nih yang punya masalah sulit tidur, kita bisa ngebantunya gimana, Dok? Ya, yang pertama misalnya pasangan gitu, pasangan kita. Jadi kita bersifat empati dulu, ya. Biasanya kita menghakimi. Ngapain sih kamu nggak bisa tidur? Kira-kira kalau kita yang ditanya begitu jawabannya apa? Mukul kali ya, kesel. Iya kan, maksudnya lah ya kenapa, ya kan? Kenapa itu pertama pertanyaan yang judgmental, ya kan, nggak enak nih, kayaknya dituduh. Kenapa gitu? Padahal mungkin maksudnya tidak demikian, ya kan? Kemudian lebih baik kita membuka diri untuk sharing. Ya, ada apa? Ya kan? Apa sih yang terpikirkan ketika tidak bisa tidur? Ya, kalau ketika tidur kan nggak tahu yang dipikirkan apa. Ketika nggak bisa tidur kemarin, apa sih yang dipikirkan? Apa sih yang dirasakan? Ya kan? Ya, apa sih yang dilakukan ketika nggak bisa tidur? Membantu nggak itu? Ya kan? Hal-hal itu. Ketika mulai nggak bisa tidur tuh ada kejadian apa sih? Ya kan? Jangan buru-buru langsung menasihati. Udah sabar aja, tidur kok. Tidur aja nggak udah bisa, merem aja ya, gitu. Merem aja ntar juga tidur ya kan. Tidak demikian ya kan. Sama aja kayak orang asma gitu, suruh nafas aja kan udaranya seger nih di sini, ngapain asma nih gitu. Kesel kan banget pasti ya, karena itu ada sesuatu di dalam situ ya. Jadi boleh dibagikan tipsnya soal higiene tidur tadi ya kan, sehingga hal itu dilakukan ya. Ketika upaya itu dilakukan, sebagian akan membaik kok. Tetapi ketika sudah dilakukan, tapi ternyata masih ada gangguannya terjadi, maka itu harus berkonsultasi. Oh ya, untuk terapi dari kesulitan tidur, misalnya dasarnya cemas, depresi, itu tidak hanya melulu dengan obat. Oh gitu. Tidak melulu dengan obat. Pemantauan seperti tadi berbasiskan aplikasi juga perlu diperlukan, ya kan. Kemudian ada juga yang lain. Kalau hubungannya dengan trauma misalnya, itu bisa dengan hipnoterapi. Iya, tadi ya. saya mau Tetapi nanya kalau dilakukan PTSD oleh psikiater, ya kan. Kemudian
kita bantu juga dengan belajar relaksasi ya. Nah, kemudian kalau ketegangan otot yang mengakibatkan sulit tidur, itu ada teknik progresif muscle relaksan ya. Kita latihkan juga. Kemudian kalau di klinik SMC itu ada juga neurobiofeedback ya. Tapi kami lebih suka menyebutnya dengan brain gym. Brain gym. Jadi kan tadi kita ngomong nih ya. Kenapa sih ketika tidur itu gelombang otaknya kan menurun ya. Kalau dalam keadaan sadar beta ya, alfa ya menurun, udah lebih rileks ya. Delta itu tidur mimpi ya. Theta dulu baru delta. Nah, ketika orang mengalami gangguan tidur sulit, dari betanya ke alfa sulit, dari alfanya ke theta sulit ya kan. Nah, itu bisa dilatihkan dengan brain gym tadi. Iya. Gitu. Kenapa kita namain brain gym? Karena mirip kayak nge-gym, tapi bukan untuk otot, tetapi untuk gelombang otak. Gelombang otak. Kita bisa pantau kemajuannya. Ini juga membantu kita menentukan kebutuhan pengobatannya. Jangan kalau perbaikannya ya ada istilah semacam seperti beban. Jadi kalau kita nge-gym kan sekarang ngangkat 3 kilo, besok bisa 5 kilo, besok bisa 10 kilo. Nah, pada waktu hanya bisa ngangkat 3 kilo dengan 10 kilo kan tentu berbeda. Nah, kebutuhan obatnya akan kita sesuaikan, akan kita kurangi sesuai dengan kemajuan tadi. Ya kan? Seperti itu. Atau gini, banyak juga orang nggak menyadari dirinya stres. Apa sih, hidup saya baik-baik aja dok? Kok saya kok sulit tidur? Nah, cek lab semua normal, ya kan, ada apa? Nah, di situ juga menggunakan alat yang sama itu kita bisa stress test. Iya, jadi dipasangkan alat bioritme di dalam tubuh kita, apakah tekanan darah, nadi, ya, denyut jantung, ketegangan otot, ya, suhu, itu kemudian diberikan visual, ya, seperti di TV, ya, yang umumnya orang kemudian akan merasakan stres. Nanti kita lihat setelah mendapatkan tayangan itu apa yang terjadi dalam ritme tubuh kita. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata Bapak nih ya mengalami hal semacam ini dan memerlukan pengobatan. Jadi membantu kita menemukan hal itu. Itu sih. Saya mau nanya dok, mitos atau fakta nih? Kalau tidur yang baik itu adalah tidur tanpa mimpi. Jadi gini, tidur itu ada fase-fasenya. 1, 2, 3 non-REM, ya kan? Nah, tidur itu ada di fase mimpi. Mimpi itu ya ada di fase, jadi loncatan itu 1, 2, 3 non-REM gitu ya. Itu kita kurang lebih mengalami berkali-kali di dalam tidur malam kita. Bisa sampai 6 sampai 8 kali. Ya kan? Jadi sebenarnya ada saja mimpinya. Ya kan, tetapi berapa kualitas tidur dalamnya, nah itu yang penting. Sebenarnya yang kita butuhkan kan tidur dalamnya saja. Sebenarnya 3 jam 4 jam ya tidur dalam cukup. Makanya ada juga orang tidur cuma 5 jam aja tapi bangunnya seger kan. Ya karena mungkin begitu dia tidur dalamnya yang cukup panjang. Kan? Tidur mimpi itu termasuk kurang dalam. Pantesan ya dibilangnya tidur yang bagus tuh yang deep sleep gitu. Deep sleep itu gini biasanya. Fenomenanya adalah kita ngerasa mimpi, tapi ketika bangun kita lupa mimpi apa ya kemarin gitu. Nah, itu bagus. Yang jelek kualitasnya biasanya kalau mimpi, bangun, tidur lagi, nyambung lagi mimpinya. Ya malah kan? jelek ya? Bangun tidur capek. Capek. Itu. Atau yang tidur, selama tidur tuh rasanya masih dengar suara di luar, ya kan? Itu masih alfa aja tuh. Enak gitu banget ya. Makanya selain itu kami juga mengedukasi juga ya. Ada upaya-upaya mandiri selama pengobatan juga bisa dilakukan. Misalnya relaksasi, kemudian meditasi, ya kan, itu juga membantu gelombang kita. Ya. Jadi itu digabungkan antara meditation dan medication. Cocok itu ya. medication. Jadi bukan saling menggantikan, ya kan? Itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih, ada 2 nih dok. Dari Raden Ayu Dwi Puspitasari. Siang dok, jika pada saat tidur kita bermimpi dan mimpi itu teringat jelas di saat kita terbangun, apakah proses tidur tersebut bisa disebut tidur yang berkualitas? Teringat jelas berarti kayak tadi kita bahas ya dok ya. Kurang berarti ya? Ya berkurang ya kan. Tetapi gini loh. Apa yang muncul dalam mimpi sebenarnya apa yang secara sadar ketika kita sadar kita tidak ingin pikirkan.
Oh gitu. Ya kan, apakah atau yang menjadi fokus kita ketika kita terjaga. Ini lagi ada problem, aduh malas mikirin itu, ya kan? Nanti aja, nanti munculnya di mimpi. Atau apa yang menjadi fokus kita. Jadi sebelum tidur nonton film horor lah, terus ada ceritain orang serem lah dan sebagainya, itu muncul dalam mimpi kita. Itu ya. Walaupun tidak semua seperti itu, ada juga mimpi kilasan-kilasan memori kita ketika kecil misalnya. Itu juga ya ada semacam itu. Tetapi itu bisa juga kalau konsultasi ke psikiater kami juga bahas mimpi itu. Tapi bukan dari sudut pandang klinik ya, tetapi itu sebuah simbol-simbol sebenarnya. Ada ketidaknyamanan dalam bawah sadar kita. Biasanya terkait dengan hal itu gitu ya. Tapi kalau itu sering terjadi hampir setiap hari seperti itu ya, barangkali itu kan sudah mengganggu kualitas tidur kita. Jadi perlu berkonsultasi. Kalau sebulan ya sekali 2 kali itu hal yang wajar lah. Ya kan, tinggal kita atur ya bagaimana aktivitas kita di siang hari gitu. Oke, selanjutnya dari Diasmita. Selamat siang dok, kalau di usia 27 tahun waktu tidur yang berkualitas itu berapa jam ya dok? Kalau tidur sudah 7 jam tapi setelah bangun tidur masih merasa lelah, itu apakah termasuk gangguan tidur? Ya, Terima kasih. nah itu kan memang kalau usaha dewasa ya, di usia dewasa itu ya kurang lebih 7 sampai 9 jam itu cukup, ya kan? Kurang lebih. Tetapi lagi-lagi indikator yang penting itu bukan hanya jangka waktu, tetapi juga kualitas ketika bangun tidur. Nah kalau misalnya kualitas bangun tidur kita nggak nyaman, nggak enak, ya berarti kualitas tidur kita berkurang, ya kan? Nah jadi harus kita cari tahu apa ya problemnya. Kalau ternyata setiap hari kita seperti itu. Jadi tidur juga mempengaruhi loh. Banyak orang yang nggak paham bahwa itu juga misalnya mempengaruhi berat badan. Oh serius dok? Jadi kalau misalnya kita udah olahraga tapi tidur kita kurang kualitasnya, itu tetap berlebihan. Justru metabolisme kita menurun. Okay. Jadi orang kan berpandangan, coba aja kamu kalau kerja terus nggak usah tidur nanti juga kurus, ya kan? Nggak juga salah loh, ya? salah. Justru metabolisme kita menurun, ya kan? Nggak niat kerja, ya kan? Makannya jadi banyak, pembakarannya atau metabolismenya menurun. Wah, ya itu. Info menarik nih buat saya nih. Apalagi nih? Dari Oka Dharma Budi. Dokter Rai, apakah gangguan sulit tidur merupakan penyakit genetika dan apakah gangguan tidur dapat juga diatasi dengan rajin berolahraga? Ya. Apakah ada kaitannya dengan genetika? Ya seperti tadi, kalau insomnia kan kebanyakan hanyalah sebuah gejala dari sebuah gangguan mental yang mendasari, ya kan? Kalau ditanya genetika, kaitannya ada, sifatnya kerentanan. Tetapi tidak seperti kalau kita belajar sekolah dulu buta warna gitu kan. Kalau anaknya laki-laki berapa persen, ya kan, hukum Mendel, ya kan, tidak mengikuti hukum itu. Tapi ada kaitannya. Tentunya kalau ada kerentanan di keluarga yang seperti itu, kita jauh lebih rentan daripada orang lain yang tidak punya genetika. Tapi itu tidak pasti. Ketika kita itu bisa jadi awareness. Oh ya, orang tua saya begitu, ya kan, sama nih. Orang tua saya diabetes gitu kan. Oh saya harus hati-hati nih. Saya tetap harus jaga pola makan. Ya. Ini juga begitu. Ya. Oh orang tua saya mengalami kecemasan nih. Oh, saya hati-hati nih kalau menghadapi stres. Bukan menghindar, tapi bagaimana caranya menghadapi itu dengan matur, ya kan. Kemudian apakah olahraga juga membantu? Ya tentu saja. Ya kan. Yang sering kali terjadi ketika kualitas tidur kita menurun, gelombang otaknya terus begitu saja, tapi sepanjang hari. Yang baik kan seperti tadi, ya kan, pagi kita metabolisme meningkat, ya gelombang otak betanya yang lebih muncul, ya. Nanti ketika terbenam mulai menurun. Jadi ada siklus begitu. Nah kalau kualitas tidur kita buruk, biasanya sepanjang hari ngantuk tapi nggak bisa tidur sepanjang hari. Ya kan, pagi ngantuk nggak bisa tidur juga, siang ngantuk bekerja nggak bisa, ya kan? Jadi tengah-tengah nih. Ibaratnya kayak bola lampu, dia nyala tapi redup itu sepanjang hari. Ya kan, kita inginnya kan terang, nanti mati kan, gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Nah ketika kita melakukan olahraga di pagi hari, kita berusaha meningkatkan itu, ya kan, bagus ya, meningkatkan jadi itu, jadi booster tapi gitu. saya tidak menyarankan olahraga misalnya malam hari.
Harus ya kan, pagi ketika ya lebih baik ya. biasanya kan gitu, tapi kadang-kadang nggak sempat lah malam hari, ya kan. Nah itu kadang-kadang juga mempengaruhi ketika orang sensitif untuk hal itu. Jadi harusnya kita udah mulai menurunkan metabolisme, ini malah meningkat. Oh, mau nanya lagi nih, Dok. Hmm. Kalau misalnya kita malamnya kurang tidur nih. Hmm. Misalnya tidurnya baru jam 1, bangun jam 6. Hmm. Itu masih nggak apa-apa nggak sih olahraga paginya? Ya tergantung, ya kan. Tergantung nanti gimana keadaan kita. Nggak boleh Ya dipaksain kan? juga ya. Nggak boleh dipaksain, ya. Nah, ada hal-hal itu tuh, ya. Bagus juga nih sewaktu-waktu nanti kalau acara ngobrol sehat ya bareng klinik SMC ini juga ngundang misalnya 2 dokter dari profesi yang beda Bener, nih, ya kan. iya. Nih kalau pertanyaan seperti ini ada dokter Anthony dari Cocok. spesialis olahraga lebih enak, ya kan. Dia gimana nih performance kita di olahraga. Boleh kan? nanti kita bikin aja kolaborasi Bagus ya. banget itu kan. Jadi 2 profesi yang berbeda kita bisa saling ngisi untuk satu topik yang sama. Benar. Itu sih kira-kira ya kalau menjawab tentang olahraga tadi, ya. Satu lagi, Dok, pertanyaan terakhir. Kalau udah kecanduan obat tidur gimana, Dok? Nah itu nomor 1 adalah perlu konsultasi, ya kan. Semasih sumber penyebab insomnia tidak diatasi, kita akan terus menggunakan pil-pil tidur tadi sembarangan, ya kan. Jadi ditangani sumbernya, itu tertangani, otomatis kita dengan sendirinya bisa tidur, ya kan. Dan dengan pola cara yang tepat, dosis yang tepat, ya kan. Bisa, Dok, orang yang gangguan tidur kemudian bisa tidur tanpa obat. Banyak. Ya. Kalau semua pasien harus terus minum obat sepanjang hidupnya, mestinya orang akan sulit cari appointment ke praktek saya. Iya, betul. Iya kan, gimana ada pasien baru yang lama aja nggak baik-baik, ya Iya. kan? Buktinya kan tidak. Jadi sebenarnya ada juga yang ya justru itu pengalaman terbaik buat saya ketika oke, kita kayaknya terakhir deh ketemu, berikutnya kita ketemu di tempat lain. Nah saya bilang ya bukan di klinik. Oh gitu, Dok. Iya, maksudnya kalau dia jualan ya kita ketemunya di pasar atau di tokonya ibu atau di mana, di mall, ya kan. Kita udah berhenti nih ketemu di klinik. Nah itu enak, tapi tuntas sehingga tidak kemungkinan untuk muncul kembali tidak besar. Itu sih barangkali ya. Oke, Dok, udah nggak terasa nih kita udah ngobrol sejam ya, 55 menit. Nah, makasih banyak nih Dokter Rai ini udah berkenan hadir pada siang hari ini. Kan biasanya kita sama-sama pagi nih. atau sore ya. Ya. Ini teman-temanan siang. Iya, karena sorenya praktek. Oh iya betul. Nah, tentunya sahabat SMC udah dapat banyak pengetahuan ya, dan terima kasih banyak udah melayangkan pertanyaan. Dan kalau masih ada pertanyaan masih bisa ya komentar di klinik SMC. Atau di media sosial saya boleh ya, di Boleh, Instagram saya Geste Rai Wiguna juga bisa. Bisa ya. mau DM juga bisa ya, Dok ya. Bisa. Gitu. Simak terus ngobrol sehat klinik SMC di episode-episode selanjutnya. Kami harus undur diri dulu. Terima kasih semuanya sahabat SMC. Bye bye.